Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelajaran matematika peminatan, Bapak mau menjelaskan ya pertemuan kemarin. Sekarang Bapak mau menjelaskan operasi vektor di ruang dimensi. Jadi sama halnya dengan di vektor dua dimensi ya, ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dari segi perhitungan pun sebenarnya sama ya, tinggal kita menghitung komponen-komponen yang seletak gitu ya. Nah, cuman bedanya di sini kan 3 dimensi ya. Nah, jadi di penjumlahan vektor ya, nih ada contohnya. Misalnya ada bangun balok ya, A, B, C, O, E, F, G, H. Pada gambar di samping adalah sebuah balok. Tentukanlah penjumlahan OA ditambah EF ditambah CG. Nah ya, kalau kita perhatikan ya, OA gitu ya, OA ditambah EF ditambah CG. Nah, kalau di dalam penjumlahan vektor kan titik awal dan titik ujungnya tuh harus saling berhubungan ya, atau saling berhimpitan. Kalau misalnya kita lihat ya, OA sama EF, dia kan titiknya nggak berhimpitan ya antara titik A dan titik E-nya ya. Nah, jadi caranya kayak gini. Nah, kita misalkan dulu. Nah, EF itu kan sama aja kayak AB ya, dia sejajar, kemudian CG dia sejajar dengan BF. Nah, jadi untuk operasi OA ditambah EF ditambah CG, jadi seperti ini. Jadi OA ditambah AB ditambah BF ya, tuh. OA ditambah AB ditambah BF ya. Jadi kan berbentuk ini ya, jadi nyambung ya antara vektor OA, vektor AB dan vektor BF ya. Beda halnya kayak yang ini, vektor OA ditambah vektor EF ditambah vektor CG. Ya kan tidak nyambung gitu ya garisnya ya. Nah, caranya gini seperti ini. Jadi kita cari garis yang sejajar ya sampai dia bisa nyambung garisnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk penjumlahan vektor yang dimaksud jumlah itu kan titik awalnya ya, dia di O kan ya, sampai ujungnya yang setelah dijumlahkan kan jadi F ya. Nah, jadi penjumlahan vektor OA ditambah EF ditambah CG itu ya OF gitu. Jadi jarak titik awal sampai titik ujung di vektornya ya, yang setelah dijumlahkan. OA, AB, BF gitu ya. Jadi nyambung kan garisnya ya. Jadi panjang vektor panjang lagi ya. Jadi jumlah vektor OA ditambah EF ditambah CG yaitu OF. Bagaimana? Paham? Iya, alhamdulillah ya, paham. Nah, secara aljabar, penjumlahan vektor di tiga dimensi dapat diperoleh dengan menjumlahkan komponen-komponen vektor yang seletak ya. Jadi misalnya ada vektor A itu X1, Y1, dan Z1, dan vektor B X2, Y2, dan Z2. Nah, maka vektor A ditambah vektor W adalah X1, Y1, Z1 ditambah X2, Y2, dan Z2 ya. Nah, ini ada contoh soalnya. Vektor A nih, ini yang disajikan dalam matrik ya. Vektor A-nya 4, 3, min 1, kemudian vektor B-nya 2, 1, 5. Nah, maka vektor A ditambah vektor B yaitu, ya tinggal kita jumlahkan yang seletak ya. 4 tambah 2, 6. 3 tambah 1, 4. Negatif 1 tambah 5, 4. Ya, kemudian di sini juga tuh ya. Di sini dalam bentuk standar ya. Nah, karena di sini kan tiga dimensi ya. Jadi kayak variabelnya itu ada I, J, dan K ya. Kalau dua dimensi kan I dan J aja ya. Nah, karena ini tiga dimensi jadi I, J, K gitu. Nah, ini vektor A-nya 2I tambah J ditambah 4K, kemudian vektor B-nya 3I dikurangi 5J ditambah K. Maka vektor A ditambah vektor B, ya kita jumlahkan juga yang seletak ya. I dengan I ya, berarti 2 tambah 3. Terus yang J-nya berarti kan karena ini J ya, sebenarnya ada 1 cuman nggak ditulis di sini. Jadi 1 dikurangi 5 ya. 1 ditambah min 5 kan, jadi 1 kurang 5 gitu. Kemudian 4 ditambah 1 K gitu ya.
Jadi 2 tambah 3, 5. 1 kurang 5, negatif 4. 4 ditambah 1, 5 ya. Tinggal kita tambah variabelnya ada I, J, dan K. Bagaimana? Bisa ya? Bisa ya, alhamdulillah ya. Kan pinter-pinter semua ya. Nah, sekarang kita ke pengurangan vektor. Nah, di sini juga sama ya. Ada balok A, B, C, O, E, F, G, H. Nah, tunjukkan bahwa OA dikurangi OC ditambah OH. Nah, perhatikan gambar berikut. OA sama dengan CB, CO sama dengan BA, OH sama dengan AE. Nah, ya, yang perlu diperhatikan di sini nih yang vektor OC-nya. Vektor OC-nya kan di sini ada tanda negatif ya. Tuh, negatif OC. Nah, berarti kan kalau dalam vektor, kalau tandanya negatif, berarti dia vektornya berbalik arah. Kalau vektor OC kan berarti dia titik awalnya di O, titik ujungnya di C. Nah, karena di sini min OC, jadi dibalik. Jadi, titik awalnya di C, titik ujungnya di O. Ya, jadi gini kan ini kan juga misa-misa nih ya sebenarnya OA tuh ya, OC dan OH gitu ya. OH tuh ke atas. Nah, jadi biar kita bikin sejalan dulu. Nah, gimana caranya? Nih, ini kan OC ya. OC itu kan positif ya. Karena di sini negatif jadi CO. Nah, kalau CO itu kan dia sejajar sama BA ya. Titik awalnya di C, titik ujungnya di O ya. Berarti kalau kita cari garis yang sejajar ya berarti BO. Kok jadi BO? Jadi BA ya. Gitu. Kemudian OA-nya cari juga yang sejajar, yaitu mana? Yaitu CB. Nah, kenapa CB? Kan biar nyambung ya. Jadi C-nya kan jadi awal, kemudian B-nya itu titik ujungnya, kemudian vektor CO-nya kan dia sama kayak BA ya, berarti awalnya kan di B, akhirnya di A ya. Jadi CB, BA gitu ya, kan asalnya OA sama CO. Nah, karena kalau dalam penjumlahan vektor kan harus nyambung ya titik awal sama titik ujung, kemudian udah titik ujung berarti titik awal lagi kan, kemudian titik ujung lagi. Nah, itu harus nyambung kalau di vektor. Nah, jadi CB ditambah BA ditambah OH kan. Nah, OH yang sejajar lagi agar nyambung setelah titik A ya berarti AE gitu ya. Jadi CB ditambah BA ditambah AE. Nah, berarti jarak jumlahnya yang mana? Ya berarti ya CE ya. Karena kan titik awalnya kita berangkat dari C kan. CB, BA, terus AE. Nah, ujungnya kan di E ya. Nah, berarti penjumlahan atau pengurangan vektornya itu ya CE. Nah, sebenarnya untuk pengurangan ini kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan itu seperti penjumlahan ya. Cuman kalau pengurangan kan arah vektornya yang berbeda. Gitu ya. Secara aljabar penjumlahan ya ini ada salah ketik ya, harusnya pengurangan. Bentar ya, Bapak edit dulu. Pengurangan. Nah, secara aljabar pengurangan vektor di 3 dimensi dapat diperoleh dengan mengurangkan komponen-komponen vektor yang seletak ya. Jika vektor A X1Y1Z1 dan vektor B-nya X2Y2Z2, maka vektor A dikurangi vektor B yaitu ya gini ya. X1 kurangi X2, Y1 kurangi Y2, Z1 dikurangi Z2. Nah, ini ada contoh soalnya. Jika vektor A 671 dan vektor B-nya 321, maka vektor A dikurangi vektor B 6 kurang 3 itu 3, 7 kurang 2 5, 1 kurang 1 0 ya. Kemudian ini yang bentuk standarnya. Vektor A-nya 2i tambah J tambah 4K dan vektor B-nya 3i dikurangi 5J ditambah K. Nah, maka vektor A dikurangi B, ya kita juga caranya sama ya. Mengurangi komponen-komponen yang seletak ya. 2 kurangi 3, kemudian 1 dikurangi min 5 ya. Kemudian 4 dikurangi 1 ya. Jadi 2 kurang 3 itu min I ya. Karena ini bentuk standar jadi min I. 1 dikurangi min 5 itu plus 6J. 4 dikurangi 1, 3K. Ya. Gitu.
untuk yang pengurangan vektor ya. Nah, sekarang yang perkalian ya. Nah, coba kalian perhatikannya di sini juga ada vektor ya. Ada vektor OB. OB ya. Nah, OB itu sama dengan 2 OA ya. Tuh. Misalnya ini vektor OA ya. Kalau kita kalikan 2 ya berarti jadi OB ya. Kalau misalnya OA ya berarti dia setengah OB ya. Kalau misalnya OB nih ya, vektor OB dia dikali setengah ya berarti setengah dari panjang OB yaitu OA ya. Kemudian kalau OA dikali 2 ya jadi OB. Kemudian ini juga ya sama. Kalau misalnya nih yang membedakan di sini ya, yang ini dikali negatif. Nah, perhatikan tanda panahnya. Tuh, ini kan jadi ke bawah ya. Tuh. Kalau ini kan ke atas tuh ya. Nyerong agak menyerong gitu ya. Kalau misalnya kita kali negatif ya berarti jadi kebalikannya gitu ya. Berarti BO kalau dikali negatif 2 ya berarti jadi min 2 OA ya. Ya jadi panahnya jadi ke bawah dia. Gitu. Jadi kalau bedanya kalau negatif dia berbalik arah seperti yang ini kayak yang penjumlahan vektor. Kalau penjumlahan vektor kan dia juga tuh sebenarnya dia berbalik arah. Tuh kayak OC. OC kan misalnya positif ya. Kalau misalnya kita kali negatif ya jadi CO. Jadi berbalik arah vektornya ya karena vektor tuh dia memiliki besar dan arah. Jadi arah tuh sangat pengaruh terhadap vektor. Nah, kemudian ini yang perkaliannya, perkalian skalar gitu ya. Nah, ini bukan penjumlahan lagi ya. Secara aljabar. Ini penjumlahnya hapus. Secara aljabar, vektor di 3 dimensi dapat diperoleh dengan mengalihkan masing-masing komponen vektor dengan skalar tersebut. Jika vektor A-nya X1, Y1, dan Z1, nah, maka C-nya nih, C-nya itu skalar ya. Jadi C vektor A itu C kali X1, C kali Y1, dan C kali Z1. Nah, ini ya. Ada contoh soalnya. Ini yang bentuk matrik dan bentuk skalar ya. Vektor A-nya 6, 7, 1, vektor B-nya 3, 2, 1. Nah, maka 2A tambah 3B, nah tinggal kita kalikan saja. Skalarnya kan ini yang 2 ya, 2 kali vektor A ya, berarti semua komponen di vektor A dikali 2. Jadi 2 kali 6, 2 kali 7, kemudian 2 kali 1. Kemudian ini 3 vektor B, ya berarti semua komponen di vektor B dikalikan 3. Berarti 3 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 1. Kemudian kita kalikan ya, ini hasilnya 12 tambah 9, 14 tambah 6, 2 tambah 5. Kemudian ini setelah dijumlahkan ya, 21, 27. Nah, jadi itu hasil akhirnya. Kemudian ini bentuk skalarnya. Nah, kalau yang ini vektornya itu 2i tambah j tambah 4k. Kemudian vektor b-nya 3i dikurangi 5j ditambah k. Maka 3a dikurangi 2b. Nah, berarti kita kalikan dulu 3 dengan vektor a. Berarti 3 kali 2i itu 6i, 3 kali j itu 3j, 3 kali 4k itu 12k dikurangi. Nah, semenjak Bapak dari awal sampai sekarang ya nih, kalian harus ingat ya kalau misalnya ini kurang ya, nah di sini tuh pakai kurung. Kenapa harus pakai kurung? Biar nggak ada salah hitung. Nah, ini seperti apa ya, bisa kita bilang sepele tapi itu penting ya dalam matematika karena nanti ngaruh ya di positif negatifnya. Oke, Bapak lanjut. 2 negatif. Nah, ini Bapak kalikan dulu ya dalamnya. Berarti 2 kali 3 itu 6i, 2 kali min 5 itu min 10, 2 kali k itu 2k. Nah, di sini masih tanda kurang ya. Nah, masih pakai kurung tuh. Ya. Nah, baru kita kalikan gitu ya. Min kali 6i, min 6i, min 1 kali min 10, jadi plus 10j, min 1 kali 2k, jadi min 2k ya. Kemudian kita operasikan dengan komponen yang seletak gitu ya. 6 kurang 6, 0i, 3 tambah 10, 13j, 12 kurangi 2k, jadi 10k ya. Kalau 0i, karena 0 ya,
jadi 0 kan 0, I jadi ya 0 aja, jadi nggak usah ditulis. Jadi hasil akhirnya itu 13J ditambah 10K. Nah, jadi di video kali ini cukup sekian dulu ya. Bagi yang belum paham boleh diputar ulang videonya atau boleh nanya ke Bapak ya, boleh di grup atau japri ke WA Bapak ya. Untuk latihan soalnya nanti Bapak share di Google Classroom ya LKPD-nya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.